Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Dadan Wildan, selaku dosen mata kuliah Tafsir Sosial, pada kesempatan kali ini saya, Sri Kandi Dubi Prameswari, dengan nomor induk mahasiswa 12080303208, akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan sebagai bentuk pengajuan ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Tafsir Sosial. Berikut mengenai penjelasannya. Membahas mengenai kepemimpinan seringkali menjadi subtema pembicaraan dari manusia. Kepemimpinan yang paling puncak dalam perspektif Islam adalah kepemimpinan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, Allah tidak langsung turun ke bumi dalam mengoperasionalkan menjadi pemimpin. Allah mengutus Rasul-Nya untuk melaksanakan kepemimpinan Allah. Di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55 diletakkan kedudukan kepemimpinan Rasul sebagai nomor 2 setelah kepemimpinan Allah. Berikut mengenai ayat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas salata wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Yang artinya, sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kriteria orang yang beriman dan dipilih menjadi seorang pemimpin adalah yang mendirikan sholat. Allazina yuqimunas shalah. Maka sholat ini menjadi kriteria kepemimpinan, yakni yang terus-menerus, tertib, dan disiplin dalam mendirikan sholat, atau bisa diperluas menjadi yang memiliki hubungan baik dengan Allah, atau dapat dikatakan sebagai hablum minallah. Kriteria pemimpin selanjutnya adalah orang yang membayarkan zakat, wa yu'tunaz zakah. Namun, mengenai hal tersebut, terdapat berbagai macam paradigma, dan juga ada yang mengatakan bahwa itu maksudnya adalah zakat fitrah, sehingga semua orang bisa menjadi pemimpin. Adapun mengenai masalah zakat ini, selain soal kemampuan untuk bisa membayar zakat, maka bisa kita maknai dalam pengertian lain kepada 3 aspek. Yang pertama, orang yang bersih hati. Karena dengan zakat dikatakan oleh Allah untuk membersihkan hati, tuzakkihim. Jadi hatinya bersih dari berbagai macam penyakit hati, tidak ria, tidak takabur, tidak egois atau mau menang sendiri, tidak dengki, dan sifat-sifat buruk hati yang lainnya. Apalagi berada pada posisi orang yang munafik. Yang kedua, zakat juga bisa menjadi simbol kebersihan harta, tidak terlibat dalam KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Tidak ada uang haram di dalamnya. Dan aspek yang ketiga yaitu memaknai zakat sebagai orang yang memiliki suatu kepedulian sosial. Orang yang berzakat adalah orang yang peduli kepada orang yang lemah, tidak hanya peduli kepada orang yang kuat. Peduli kepada orang yang kuat dan orang berkuasa adalah perbuatan yang mudah, tetapi peduli kepada orang yang lemah memerlukan sebuah kemauan atau himmah. Sehingga dari aspek-aspek tersebut, kita banyak dapat mengetahui mengenai kepemimpinan, dan mengenai kepemimpinan itu sendiri terdapat di dalam pedoman hidup kita, yaitu di dalam Al-Quran, dan juga dari hadis riwayat. Serta dalam hal ini, kita dapat mengetahui mengenai kekuasaan dari pemimpin, lalu ketaatan dari anggota kepada seorang pemimpin, dan juga bagaimana pemimpin yang beriman dan bertakwa, dan kita dapat mengetahui bersama bahwasannya setiap muslim adalah pemimpin, dan pemimpin adalah pelayan masyarakat. Sehingga dalam menduduki suatu jabatan, kita dilarang dengan besar untuk berambisi terhadapnya. Adapun batasan ketaatan kepada pemimpin juga turut berada di dalam Al-Quran, dan pemimpin dilarang untuk bersikap birokratis. Lantas terdapat hukuman bagi pemimpin yang menipu rakyat, yaitu Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang yang diamanati oleh Allah memimpin rakyat, kemudian ia mati, ia masih menipu rakyatnya, melainkan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari hal tersebutlah, maka dapat kita simpulkan
Terdapat dalam Sahih Bukhari bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat, banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap keluarga adalah pemimpin keluarganya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin dari keluarganya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka dapat dikatakan bahwasannya semua manusia adalah pemimpin. Adapun kriteria kepemimpinan dapat dilihat melalui 3 aspek. Yang pertama, mengenai aspek kepribadian. Di antaranya beriman, mendirikan sholat, membayarkan zakat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur, amanah, lemah lembut, pemaaf, dan akhlak terpuji lainnya. Yang kedua, aspek kepemimpinannya, di mana ia merupakan pemimpin yang kuat, profesional, dan juga memiliki jiwa leadership. Dan ketiga, yaitu aspek keilmuannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan semuanya tanpa ada ilmu yang dimilikinya? Ukuran ulama tidak hanya sekedar orang yang berilmu, tetapi juga takut kepada Allah. Untuk apa ilmu tinggi, tetapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.